Bapak Ibu dan juga pemirsa, saat ini kami hadir di peresmian Sekretariat Pokdar Kamtibmas Rojomolo Semanggi, dan pada kesempatan ini kami akan sampaikan bincang-bincang sejenak bersama Ketua Pokdarkam Kalurahan Semanggi, ya ini beliau yang terhormat Bapak Joko Aryono SP. Nggih. Selamat pagi Pak Joko Wilujeng Enjing. Untuk kali ini kita dapat berbincang sejenak dengan panjenengan selaku Ketua Pokdarkam Kalurahan Semanggi. Oke, nggih. Sedikit kami ingin tahu Bapak mengenai apa itu Pokdarkam. Mungkin bisa panjenengan sampaikan kapan Pokdarkam ini terbentuk dan sekarang sudah berusia berapa tahun, mungkin bisa dijelaskan. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Giman, Pokdarkam Tipmas ya, niku kepanjangannya dari kelompok sadar dan keamanan ketertiban masyarakat. Nah, kenapa dibentuk? Itu kita bermitra atau istilahnya tangan panjang dari kepolisian di bidang keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, terutama di wilayah khusus kelurahan. Di Kelurahan Semanggi, Pak. Nah, makanya Pokdarkam itu dibentuk sebenarnya setiap kelurahan tuh dibentuk, tapi sampai saat ini hanya beberapa kelurahan, satu kota termasuk Semanggi, yang lainnya mungkin baru Jebres sama Kelurahan Pajang. Nah, Semanggi itu malahnya pilot project Pak Giman. Oke, pilot project bulan Mei 2001 itu dibentuk, dikukuhkan oleh Bapak Kapolres Surakarta. Surakarta. Demikian Pak. Jadi untuk Pokdarkam Tipmas di Kelurahan Semanggi ini merupakan salah satu pelopor, Pak, untuk gerakan sadar keamanan ketertiban masyarakat, Pak Joko. Iya, benar Pak Giman. Makanya memang begitu dibentuk, kita dibina langsung sama Bapak Babin Kamtibmas Kelurahan Semanggi. Kita diarahkan kegiatannya yang utama itu memang di bidang keamanan dan ketertiban. Kita paling tidak memberikan contoh lah kepada masyarakat, kepada warga khususnya di wilayah Semanggi untuk membiasakan diri tertib dan menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Selain kegiatan utama dalam membangun ataupun menciptakan suasana yang aman, tertib di lingkungan masyarakat, mungkin ada Bapak untuk kegiatan lain, misalnya bakti sosial atau apa mungkin yang telah diselenggarakan selama 1 tahun Pokdarkam berdiri ini. Betul sekali Pak Giman. Pokdarkam Tipmas subsektor Semanggi itu selain di bidang keamanan dan ketertiban, kita juga bekerja atau kegiatannya itu ke bidang sosial. Nah, yang selama ini sudah kita laksanakan antara lain kita mengumpulkan donasi dari seluruh warga, baik itu di lingkungan Semanggi atau di luar Semanggi. Kita mengadakan pembagian atau santunan sembako untuk janda jompo yang memang sangat membutuhkan. Kan ada yang janda atau jompo tapi keluarganya masih bisa menafkahi, masih bisa melihara, itu kita nomor 3 atau nomor 4, tapi yang kita utamakan yang memang kondisinya memprihatinkan, yang perlu dibantu itu. Di samping itu kita juga membantu pengawalan jenazah dari rumah duka sampai ke tempat pemakaman. Nah, itu kita laksanakan di semua warga yang kebetulan lagi keseripahan. Kita
mendapatkan lelayu nggih. Nggih, Kita share ke grup, nanti teman-teman ada perwakilan yang hadir ke sana yang membantu pengawalan, terutama pengelola dilalui di jalan dari rumah duka sampai ke pemakaman. Itu tujuannya biar kita juga di jalan itu juga tertib, memberi contoh kepada masyarakat itu kita mengiring jenazah tidak ugal-ugalan, Betul, tidak betul, terus Bapak. main siksa, tapi kita juga teratur. Tertib lalu lintas Pak Joko. Nggih. Kita tujuannya seperti itu. Iya. Makanya di kita di bidang sosial ya, selain kedua kegiatan tersebut masih ada juga kita juga berkolaborasi atau bekerja sama dengan dinas sosial Pak Giman. Iya, Kita iya, bisa menguasakan warga yang membutuhkan Alat kursi bantu, roda, nggih, ya, alat bantu seperti itu, kursi roda. atau apa tuh membantu jalan itu. Iya. Nah, kita bekerja sama dengan dinas sosial dan juga CSR untuk bisa memberikan Nggih. apa yang warga tersebut membutuhkan. Nah, di situ salah satunya itu Pak. Ya, kita memang alhamdulillah teman-teman semua itu kerja sosial semua, tidak ada dana plus sama sekali tidak ada, tapi karena niat. Swadaya Iya, murni Pak Joko. niat lillahi ta'ala untuk benar-benar membantu menolong warga atau sesama sesama warga khususnya di wilayah Kelurahan Semanggi. Semanggi. Nggih. Nggih, dari bincang-bincang singkat kita tadi dapat kita ambil hikmahnya nggih Pak, bahwasanya untuk Pokdarkam Tipmas Kelurahan Semanggi ini juga bisa menjadi wadah untuk mengimplementasikan jiwa sosial masyarakat Kelurahan Semanggi dan juga pelaku UMKM yang ada di wilayah Kelurahan Semanggi dan sekitarnya untuk berdonasi, berbagi sesama, bisa melalui Pokdarkam Pak Joko nggih. Nggih. Alhamdulillah nggih Pak. Kegiatan kita yang hari ini kita laksanakan itu support dan apresiasi dari warga atau masyarakat di Semanggi sendiri itu sangat besar. Kita mendapatkan donasi dari warga itu untuk kegiatan kita mengcover kegiatan itu. Iya. Hampir kita dapatkan 20%, 200% dari apa yang kita keluarkan. Nah, itu dari semua bayi yang baru cuman ngasih, misalnya contoh, Pak saya punya cuman snack 10, saya punya bisa nyumbang sekian box. Itu Masya Allah, kita membutuhkan nasi box itu sekitar 300-an, kita sudah di cover sampai dari warga itu hampir 400 box nasi box. Itu dari pelaku UMKM tersebut yang ada di wilayah Semanggi. Berarti dengan adanya Pokdarkam ini meningkatkan antusias warga untuk berkegiatan sosial Pak Joko. Ya, alhamdulillah itu memang tujuan kita itu untuk menggandeng atau mengajak warga masyarakat khususnya wilayah Semanggi itu mau berbagi ke sesama kita yang memang membutuhkan. Dan itu semoga harapan kami itu terlibat dari kegiatan saat ini itu ke depannya kita bisa mengadakan lagi atau mengajak beliau-beliau itu untuk berkegiatan sosial ya, secara berkesinambungan. Insya Allah bisa terlaksana Pak Iman. Amin Pak Joko, mudah-mudahan nanti kegiatan Pokdarkam ini bisa berkelanjutan bahkan mampu membawa kemaslahatan bagi warga Semanggi khususnya dan mungkin bisa melebar ke wilayah SK Residenan Surakarta Pak Joko. Amin, amin lah. Ini kegiatan kita kan memang sengaja kita bikin gambar atau video atau rekam itu kalau bisa mengenalkan atau ditonton atau dipersani dari seluruh lapisan masyarakat itu kan mungkin dampaknya ke depannya lebih lagi mungkin dari teman-teman mungkin dari Pokdarkam yang lain bisa mencontoh kita atau paling tidak menggandeng kita atau mungkin pihak kota atau pemerintahan kota menggandeng kita untuk kegiatan seperti ini.
tingkatnya lebih besar lagi. Nggih. Tidak hanya di Semanggi tapi di kota. Bisa meluas ke Ya, SKRI Sudinan ya, Surakarta. Nggih. ya. Dengan adanya Pok Darkam ini Pak Joko, mungkin penjenengan dari 1 tahun sudah merintis. Mungkin bagaimana istilahnya siapa-siapa saja tokoh-tokoh masyarakat ataupun tokoh di pemerintahan atau kelembagaan yang mensupport daripada keberadaan Pok Darkam ini. Ya. Pertama itu memang satu bimbingan dari Babin Kaptipmas. Nggih. Ya, Masya Allah itu sangat besar sekali. Ya, sewu, meskipun masih baca kekurangan sana sini, tapi dengan kita berjalan, dengan ada kita selama hampir 2 tahun itu, kan ada kekurangan-kekurangan di sana sini Pak. Bisa kita ada masukan dari luar, ada masukan dari sumber-sumber yang memberikan kita pengarahan. Itu kita bisa lebih bagus lagi, baik di kekompakan, baik ke dalam pengisian kegiatan kita apa, kita bisa lebih baik lagi. Dan satu lagi selain dari pemerintahan Semanggi ya, khususnya ya, itu dari masyarakat Pak. Masyarakat dari RW-RW. Pak Ketua RW Sekelurahan Semanggi mensupport. Itu, kalau tidak ada dukungan dari beliau-beliau, mungkin kita tidak mungkin. Buktinya dari teman-teman itu kan dari RW 1 sampai 16 Pak Giman itu kalau tidak disupport dari lembaga setempat kan beliau-beliaunya kan mungkin kurang semangat. Nah, buktinya dengan kegiatan seperti ini teman-teman bisa keluar semua, berarti kan menambahkan semangat dari teman-teman semua. Memang kita butuh kegiatan-kegiatan yang event-event yang bisa menumbuhkan semangat Pak. Betul. Kalau cuma hanya kegiatan bulanan ini mungkin udah agak jenuh. Nah, kita perlu ada kegiatan yang lebih beda. Berarti setidaknya teman-teman Pok Darkam ini ingin berinovasi, mengemas kegiatan yang sifatnya tidak menjemukan akan tapi mendatangkan manfaat. Manfaat dari masyarakat juga sekaligus memberikan semangat bagi mereka. Intinya sudah niat, tidak ada bayaran, tapi masih semangat terus. Siap Pak Joko. Itu memang kalau di wilayah kota itu, kalau kita bandingkan dengan kelurahan-kelurahan di kota itu tidak mungkin. Di kota-kota itu tidak ada. Itu tidak bisa terbentuk Pok Darkam. Kenapa? Cari anggota sulit. Betul. Sing gelem kegiatan ini ora enek duite. Nah, itu salah satu contoh, tapi di wilayah kampung seperti kita di Semanggi itu alhamdulillah di tiap RW Pak Joko itu sudah masih ada keanggotaannya yang secara itu niat benar-benar untuk membantu masyarakat itu tinggi, atau niatnya itu tinggi. Lah itu yang kita tampung, dan Masya Allah ini masih dalam 2 tahun ya, itu masih anggota kita itu masih solid ya. Siap, tetap semangat. Demikian Bapak Ibu dan juga pemirsa wawancara singkat kami dengan Ketua Pok Darkam Kamtibmas Kelurahan Semanggi. Untuk berdonasi melalui Pok Darkam tidak perlu mengeluarkan biaya. Cukup subscribe di channel YouTube-nya Pok Darkam Kelurahan Semanggi, buka kemudian subscribe, berarti Anda sudah ikut berdonasi, sudah ikut beramal soleh untuk kepentingan dunia dan akhirat. Demikian wawancara singkat kami dengan Ketua Pok Darkam Kamtibmas Kelurahan Semanggi. Sekian, terima kasih.